Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mendengarkan suara-Mu. Biarkan Kau berbicara banyak Tuhan. Sembunyikan yang berbicara jauh di belakang salib-Mu. Biarkan salib-Mu saja yang bersinar di tempat ini Tuhan. Dan tidak ada satu kuasa pun yang berhak memutuskan kuasa perjanjian dengan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Kristus Yesus, Kamu serahkan semuanya. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1. Saya bacakan dengan cepat. Hari ini saya berbicara tentang kuasa Pentakosta. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Mereka menumpang, dan mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfius, Simeon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan murid-murid saudara-saudara Yesus. Kita stop sampai di sini. Mereka pada waktu itu mengalami masa-masa yang sukar, di mana pemimpin mereka yaitu Yesus Kristus disalibkan dan Yesus naik ke sorga. Mereka mengalami masa-masa ketakutan, mereka mengalami masa-masa kesendirian, mereka mengalami masa-masa kesepian. Dan Anda tahu, ketika seorang pemimpin seakan-akan tidak terlihat lagi, anak buahnya akan selalu merasa ketakutan, merasa merasa kesepian, merasa tidak ada lagi pengharapan. Tetapi ini belum selesai. Cerita ini belum selesai. Hari-hari ini gereja Tuhan sedang mengalami masa-masa penganiayaan. Terima kasih sama Tuhan. Puji Tuhan, karena gereja diberikan sebuah pengalaman yang indah, yaitu menderita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya, tetapi Roh Kudus itu tidak pernah bisa diaktifkan di dalam diri orang percaya ketika orang percaya tersebut tidak mempercayai dari kuasa Roh Kudus tersebut. Saya mau kasih tahu, Tuhan sedang mempersiapkan spiritual, sebuah gerakan-gerakan oleh karena kuasa yang sangat-sangat luar biasa. Anda akan mempengaruhi pemerintahan, Anda akan mempengaruhi marketplace, Anda akan bertarung. Pertarungan sebenarnya bukan di SOW. Di SOW Anda belajar mana, saya salut karena Anda belajar untuk tepat sasaran. Tetapi bukan itu sasaran Anda. Botol bukan sasaran Anda, iblis yang sasaran Anda. Dan hari-hari ini saya mau spiritual movement menjadi kegerakan kita. Sebab kita bukan melawan penguasa darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Perlu manusia-manusia roh untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perlu manusia-manusia roh untuk menghancurkan perkara-perkara iblis. Dan saya mau kasih tahu, iblis sedang berusaha untuk memberikan ikatan-ikatan di dalam diri manusia. Ikatan-ikatan itu berupa apa? Ikatan-ikatan emosi dan ikatan-ikatan supranatural rohani. Ikatan-ikatan emosi mungkin itu ditimbulkan oleh saling saudara seiman. Mereka hendak mengikat Anda dengan emosi-emosi negatif, mengendalikan hidup Anda dengan kuasa-kuasa negatif, kuasa amarah. Banyak orang tua secara tidak sadar, anak-anak juga secara tidak sadar melakukan emosi yang negatif, dan itu tanda Anda sudah dipanah oleh iblis, dan tanda Anda sudah melakukan ikatan-ikatan yang tidak baik. Mengikat orang dengan ikatan tidak baik, diikat dengan ikatan yang tidak baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, iblis sedang memberikan kuasa pengendalinya. Kalau kamu tidak punya kuasa Pentakosta, hidupmu akan dikendalikan oleh kuasa-kuasa kendali,
ketakutan, ketidakpercayaan, kelumpuhan-kelumpuhan. Hidup kita tidak bersandar kepada orang tua kita. Hidup kita tidak bersandar kepada anak-anak kita. Kita bukan seorang pedagang. Anak-anak dibesarkan dengan maksud supaya bisa memberkati kehidupan kita kelak. No, kalau anak-anak kita diambil mau apa? Kalau anak-anak Anda menggantungkan orang tuamu, kalau hari ini orang tuamu diambil mau apa? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa kendali bisa dari orang yang percaya, baru dilantik jadi pemimpin rohani. Dia menggunakan otoritasnya, taat, tapi gak ada firmannya. Kalau Anda disuruh taat, tetapi gak ada nilai-nilai firmannya, ketaatan Anda sia-sia. Anda tidak sedang taat kepada Tuhan, Anda sedang taat kepada manusia. Dan manusia tidak akan pernah bisa menyelamatin hidup Anda. Kekristenan sekarang sudah mulai berubah etika-etikanya. Kalau zaman dahulu pacaran, kekristenan selalu berkata, jangan pakai rok pendek. Oh, saya enggak, bukan konservatif, tetapi pikiran-pikiran yang konservatif itu tidak lekang oleh waktu loh. Itu betul. Kamu jaga hidupmu, kamu belum menikah, pacaran jangan banyak-banyak pergi berdua, jangan memberikan batu sandungan buat orang lain. Jangan pergi berkeluar kota menginap berdua dan yang lain-lain. Itu ada ayatnya. Jangan pernah memberikan batu sandungan kepada orang lain. Kalau orang lain tersandung ya jangan lakukan itu. Tetapi kekristenan di akhir zaman hanya mengendalikan kuasa suka dan cinta. Pokoknya saya sudah cinta kok. Pokoknya saya sudah suka kok. Kalau sudah cinta dan suka, pengendalian diri berkurang. Semua ayat firman Tuhan dilegalkan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan saya berarti orang yang mulus bebas dari dosa. Saya seorang penjahat, tapi berhak kan seorang penjahat mendoakan anak-anak yang dilahirkannya tidak jadi jahat juga. Seorang perampok, masa ketika anaknya baru lahir, nah suatu saat kamu akan menjadi perampok andalan. Suatu saat kamu akan lebih hebat dari papamu. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Masa gitu? Walaupun saya pernah mengalami hal-hal yang buruk, saya nggak pernah kepingin anak-anak rohani saya masuk dalam hal-hal yang buruk. Banyak sekali kekristenan yang tidak bisa mengendalikan diri. Awal-awal pacaran aja jaraknya jauhan 5 meter. 6 bulan kemudian setengah meter. 12 bulan kemudian hampir tidak ada meteran. Saudara, kita jangan punya standar ganda. Kita tegur orang lain karena standar-standar yang tidak benar. Tetapi kalau itu terjadi pada diri kita, kita membiarkan dan melegalkan. Ini mengerikan sekali. Kekristenan yang sudah dicampur adukan oleh dunia. Dan kekristenan yang tidak murni, firman Tuhan berkata apa? Di jemaat Pergamus yang saya pernah khotbahkan, Pergamos. Dalam bahasa aslinya artinya poligami. Poligami itu artinya apa sih? Punya banyak bojo, punya banyak istri. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu itu nikah dengan aku dan nikah dengan dunia. Aku yang akan perangi kamu sendiri loh, bayangin loh. Tuhan berkata seperti itu, aku yang akan perangi kamu sendiri. Karena kamu sekarang ikut ajaran Bileam. Saya sudah jelaskan Nabi Bileam itu siapa. Saya nubuatkan, lu yang mau bayar gua. Nabi Bileam nubuatin. Dia seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dia tahu iblis temuin kelemahannya yaitu di uang. Ketika dia mau menubuatkan sesuatu yang jelek buat Israel, keledainya 3 kali menolak. Dia bentak keledainya. Dan keledainya bicara sama dia, apa salahku? Lalu dia melihat malaikat Tuhan. Dia takut. Dia takut melihat malaikat Tuhan. Tetapi hatinya gak pernah berubah. Lalu apa? Dia tetap bilang sama Balak, aku gak bisa loh ya ngutukin orang yang diberkati Tuhan, aku gak bisa. Disuap terus. Dan akhirnya apa? Dia kasih bocoran.
Sungguh bangsa yang kudus, ini bahasa saya ya. Sungguh bangsa yang kudus, indah tiada taranya, karya Tuhan yang ilahi. Dan saya menemukan dia membocorkan kalimat-kalimatnya. Tetapi bangsa itu akan menjadi murka Allah kalau mereka menikahi dengan bangsa asing. Ting! Dapat pencerahan Balak. Berarti artinya apa? Ini harus dikasih perempuan penggoda-penggoda dari bangsa asing supaya dia dikutuk sama Tuhan. Banyak hamba Tuhan dia gak punya integritas walaupun dia punya karunia. Susah menemukan hamba Tuhan yang punya integritas dan karunia. Dia jual nubuatan itu. Dan Tuhan paling gak suka dengan gereja seperti itu. Kamu mulai mencampurkan surga dengan dunia. Kamu sudah mulai kawin campur. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kawin campur. Untuk beberapa ayat tentang berkat, amin, ini dari Tuhan. Ayat teguran, tidak mau, ini bukan dari Tuhan. Kalian sudah kawin campur. Kalian sudah menggagalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan menurut sekehendak hati sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kemurnian. Tuhan mau kemurnian, Tuhan mau kemurnian. Dan segala sesuatu yang murni itu indah di hadapan Tuhan. Dan mari kita baca ayat selanjutnya di Kisah Para Rasul. Kita lompat di Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mereka mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Kuasa Pentakosta, mereka mendapat bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa baru yang dapat dimengerti oleh orang-orang sekitarnya. Karena misalnya Anda orang Madura, saya pakai bahasa Madura, bahasa rohnya. Banyak orang yang tidak mengerti tentang bahasa roh. Bahasa roh itu yang benar, seperti di Kisah Para Rasul. Neguin orang, orang jadi percaya. Tapi bahasa roh, ada bahasa roh yang sifatnya bahasa tetesan air mata. Saya selidiki detil. Kamu lihat sekarang pengaruh-pengaruh bahasa roh di gereja-gereja Tuhan udah mulai memudar. Loh, berarti bukan ada Roh Kudusnya dong. Oh, bahasa roh itu beda, tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Keselamatan kita nggak tergantung bahasa roh. Keselamatan kita tergantung pada Yesus Kristus. Orang-orang Protestan pun berbahasa roh loh. Berbahasa roh. Bahasa roh itu apa sih? Bahasa yang tidak terungkapkan. Ketika saya nangis, saya sampai mengguguk. Bukan jadi guguk ya. Rasanya berat sekali. Rasanya berat tuh, cuma nangis gitu aja. Tiba-tiba Tuhan berkata, hai Daniel, rohmu sudah berdoa pada saya. Saya menerjemahkan bahasa
tetesan air mata yang hanya Tuhan yang tahu. Amin. Amin. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkan perkataan itu. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kau sangka, karena pada hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir dengan firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Hei orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salib dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah akan membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau yang memberitahukan jalan kepadaku jalan kehidupan. Engkau yang melimpahi aku dan sukacita di hadapan-Mu. Amin. Dan hari-hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan. Pentakosta sudah lama terjadi, tapi banyak orang yang mengaku aliran Pentakosta tetapi tidak pernah mengalami kuasa Pentakosta. Kuasa Pentakosta hanya diterjemahkan sebagai berbahasa roh, tetapi kuasa Pentakosta yaitu lebih besar daripada bahasa roh itu sendiri. Kuasa Pentakosta yaitu kemampuan, kekuatan. Karena kamu tahu, rohmu tahu bahwa engkau tidak sendirian di muka bumi ini. Ada Roh Kudus yang memimpin dan membimbing kamu. Dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Kamu dimampukan berkuasa. Kamu dimampukan untuk berkuasa. Itu perintah Tuhan, percayai Dia. Dan hari-hari ini banyak pasukan-pasukan spiritual dari gereja ini yang saya berdoa Anda menguasai marketplace. Anda ketika dipanggil Tuhan untuk penuh waktu, segera jawab panggilan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Saya senang sekali menjawab panggilan Tuhan. Banyak orang yang berkata bahwa jadi hamba Tuhan itu ya memang krisis. Saya krisis memang jadi hamba Tuhan. Saya bicara 2 jam di bisnis, 50 juta di kantong saya. Saya bicara 2 jam firman Tuhan. Kalau saya di tempat ini, saya dulu sudah punya nasar. Tuhan, kalau saya ikut Engkau, sepeser pun saya tidak mau Tuhan. Karena saya dulu pernah sembuh. Saya nggak mau. Saya berusaha ngeralat nasar saya, tidak berhasil. Ya kan masih cinta Tuhan, masih itu ketika masa kesengsaraan gitu ya seperti itu. Ketika ada sebuah gereja yang kasih uang saya banyak sekali. Waduh, kalau ngasih uang dikit gampang balik no. Puji Tuhan. Enggak, ini buat Anda semua. Tapi kalau amplopnya tebel walaupun uangnya ribuan, gitu ya seperti itu. Kita mulai terstimulasi pikiran saya. Aduh, ini apa ini ya gitu ya. Diterima enggak ya? Tuhan berkata, terima. Enggak Tuhan, saya sudah nasar. Betul, kamu ingat dengan nasarmu. Kalau gitu, berikan ke gerejamu. Ya sudah, ada yang maksa ngotot saya berikan. Tapi kamu tahu,
Tuhan suruh saya tidak pernah membuka amplop-amplop itu dan saya serahkan ke sekretaris. Walaupun keinginan Tuhan saya sangat besar. Ya, saya kadang cuma bilang sama Christine, besar atau kecil? Besar. Ketombokan gitu ya, seperti itu. Terus Tuhan berkata, janjimu mana? Aduh Tuhan, ya kan seperti itu. Mungkin Christine berkata, tebel kok, tapi cuma ribuan. Bercanda. Seperti itu. Tapi sidang jemaat dikasih Tuhan, kita hidup bukan karena itu. Saya melihat pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Saya tahu lagu Ku tahu Bapa peliharaku. Saya percaya Dia tuh baik banget. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah jual dirimu oleh bisnis-bisnis ilegal yang tidak bertanggung jawab. Anda betul-betul bisa masuk di dalam marketplace yang dengan kuasa dari sorga. Anda bisa menjadi hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Dan upah kita besar di sorga. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan juga besar di muka bumi ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa Pentakosta itu sebuah kuasa yang kamu yakin dan memang itu ada. Ada sebuah pribadi yang tidak sendirian, di sorga. Dia temenin kamu dari orang per orang, mengarahkan, membimbing. Ketika pacaranmu sudah mulai gak kudus, hati runarimu mulai akan dibentuk sama Tuhan. Aku kok gak enak ya, lihat mukanya yang tadinya aduh kayak ganteng banget, kok sepet ya. Ini apa gara-gara kuasa operasi plastiknya udah mulai kurang ya. Aduh gimana ini ya, ini udah gak ganteng lagi ya. Itu kuasa Roh Kudus. Dia memampukan engkau, menopang engkau. Bagi pria-pria yang merasa wajahnya di bawah rata-rata, kalau kamu punya kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan operasi muka kamu menjadi ciptaan yang baru. Sehingga wanita-wanita yang melihat kamu, dia akan menyanyi terpesona. Iya enggak? Dia terpesona sama kamu. Ketika ayah ibumu berkata, lo cowok sejelek itu kamu kok mau nikahi? Enggak ma, dia ganteng luar biasa, cinta Tuhan. Mama yang perlu ganti kacamata. Mamanya ganti kacamata 7 kali tetap jelek gitu ya, seperti itu. Mama sih gak pakai kacamatanya Tuhan gitu ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan Anda. Roh Kudus mampu mengubahkan kehidupan Anda. Sorry ya, kalau Anda yang merasa wajahnya pas-pasan, padahal Anda diciptakan menurut serupa dan segambar Allah. Kurang ajar kalau ngomong wajah pas-pasan. Tetapi yang Tuhan inginkan yaitu kecantikan dari dalam yang keluar. Ya kan? Oke, kita buka Samuel, 2 Samuel, ini yang terakhir. 2 Samuel. Hei, manusia-manusia spiritual Allah, siap berperang di ladang Tuhan gak? Siap gak? Revival for Jesus? Kurang dong. Revival for Jesus? Oke. 2 Samuel 1 ayat yang ke-22. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Ini nyanyian rapalan Daud atas kematian Saul dan Yonatan. Tapi saya tertarik dengan kata-kata ini. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, tanpa lemak dari para pahlawan Yonatan tidak pernah berpaling pulang dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Anda berperang, Anda kepingin panah Anda tepat sasaran, Anda kepingin pedang Anda sanggup menghancurkan sasaran, perlu darah martir. Darah martir itu apa? Pengorbanan orang-orang percaya. Lemak, tanpa lemak. Ayat ini tidak dimaksudkan Saul dan Yonatan itu gemuk badannya gitu ya, penuh dengan lemak. Lemak para pahlawan itu apa? Kalau kamu terjemahkan, korban. Tanpa pengorbanan kamu gak akan efektif pedang dan panahmu. Kamu harus tepat sasaran. Dan oleh karena itu
Mulai hari ini kita berikan korban kita kepada Tuhan. Korban itu berbicara apa? Korban syukur. Korban nasar kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya khotbah di gereja-gereja dan beberapa tahun yang lalu Tuhan berkata stop untuk terima undangan dari gereja-gereja. What? Stop. Saya seringkali meralat kata-kata saya. Loh, benar gak Tuhan? Tuhan, tidak. Kamu saya fokuskan jadi gembala untuk pelayanan rasuli. Tapi dulu ketika Tuhan berkata uang dikasihin saya harus kasih bendahara. Dan kamu tahu itu korban. Saya sempat sedih ketika saya gak punya uang. Tapi saya sudah terlanjur nasar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata itu korbanmu di hadapanku. Dan itu berbau harum di sorgaku. Saudara, apa korban Anda? Kalau Anda punya nasar diralat terus, itu sih bukan nasar, itu nasarudin. Kalau kamu punya perkataan diralat terus, itu bukan nasar namanya, nasarudin namanya. Kamu harus sadar, korban kita di hadapan Tuhan. Bayar harganya. Setelah itu kuasa akan mengikuti engkau. Pedang yang terbaik sekalipun tanpa lemak dari pahlawan, pedang itu nggak akan pulang dengan tangan hampa. Kamu tahu? Dan saya mau kasih tahu panah Yonatan tanpa darah orang-orang kudus Tuhan. Panah itu akan balik dan mengenai Yonatan sendiri. Ini sebuah kalimat yang luar biasa, menggambarkan kegagahan Yonatan dan Saul. Daud ini hatinya murni. Saul ini berusaha bunuh dia, tetapi ketika Saul terbunuh, dia menangis. Dia menangis sekali. Dia berkata, sesungguhnya Yonatan dan Saul itu adalah orang-orang yang luar biasa. Yonatan terlebih lagi cintanya melebihi cinta perempuan, tetapi Yonatan tidak berkelakuan seperti perempuan. Yonatan tidak lebay. Yonatan bukan orang yang lemah gemulai. Ada yang mengeksposisikan Yonatan itu sedikit ke wanita-wanitaan. Siapa bilang cintanya lebih kuat dari perempuan? Yonatan itu pahlawan perang loh. Kalian menggambarkan Yonatan itu sebagai pria Korea yang lembut, ya kan? Yang ketika sedang nyanyi mengerling-ngerlingkan mata, ting 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 ting. Anda sedang mengasuh dalam pencobaan kalau gitu. Yonatan tidak, Yonatan itu pahlawan perang. Tapi dia punya cinta yang hebat. Bahkan melebihi cinta perempuan. Dia sangat-sangat seperti itu. Seorang pahlawan adalah seorang yang gentleman. Saudara, kata-kata gentleman di luar negeri juga dipakai untuk wanita. Gentleman promise. Mereka melakukan bahwa ini loh, seorang yang punya hakikat pria ketika sudah berjanji di hadapan Tuhan, dia akan setia dan dia gak akan mengingkarinya. Amin. Dan berikutnya, yang terakhir dari yang terakhir dan yang terakhir. Ya, 23. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai yang ramah, yang dan dalam hidupnya dan matinya terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali dan mereka lebih kuat dari singa. Siapa yang bilang singa kemayu? Siapa yang bilang Raja Wali kemayu, Yonatan tidak kemayu. Yonatan tidak kemayu. Yonatan pahlawan Tuhan, Saul pahlawan Tuhan. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi dan menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Saul banyak jasanya juga di hadapan Tuhan. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur dan para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Saudara, mari kita baca ayat 21. Mengapa Saul dan Yonatan gugur? Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Saul
tidak menggunakan perisai yang diurapi dengan minyak. Artinya apa? Dia menggunakan kekuatan sendiri. Dia mau berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Dia berperang-perang sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Seorang pahlawan yang baik, perisainya dilumuri dengan minyak. Minyak lambang urapan, minyak lambang penyertaan dari kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, hai pahlawan-pahlawan Tuhan, jangan pernah bergerak tanpa penyertaan Tuhan. Urapi perisaimu dengan minyak. Saya percaya di marketplace engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin. Di perusahaan-perusahaan engkau akan jadi pemimpin-pemimpin. Dan ketika engkau dipanggil Tuhan di ladang Tuhan menjadi full timer, kalian pun akan menjadi pemimpin-pemimpin. Lumuri perisaimu dengan minyak, lambang penyertaan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita. Yes, Jesus. Engkau baik Tuhan. Siapa yang mau ke negeri perjanjian? Kita angkat kedua tangan kita. Kita masuk di dalam medan pertempuran sesungguhnya. Kita akan bebaskan jiwa-jiwa yang terhilang dengan kuasa dari Roh Kudus. Mungkin Anda akan dibakar oleh api, tapi ketahuilah api tidak akan bisa mengambil roh Anda. Jika hari-hari ini akan ada masa penganiayaan, kita bersyukur kita bersama-sama bisa masuk di dalam masa itu dan menceritakan betapa Allah kita adalah yang dahsyat dan luar biasa. Jangan takut dengan orang yang bisa ngambil nyawamu tapi gak pernah bisa ngambil rohmu. Jangan takut orang yang bisa ngambil jiwamu tapi gak pernah bisa ngambil rohmu. Rohmu aman bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kau merasa gagal di dunia bisnis, engkau gagal di dalam studi kamu. Percayalah kuasa Pentakosta yang sejati sedang ada di dalam diri Anda. Kuncinya satu, percaya saja bahwa penyertaannya sempurna. Dia tidak pernah tinggalin kau berjalan sendiri. Dia berjanji, walaupun kau dalam lembah kekelaman, aku menyertai engkau. Tongkat dan gadaku akan ada selalu padamu. Dan itulah Tuhan kita yang luar biasa. Hari-hari ini dengan kuasa penganiayaan yang Tuhan izinkan terjadi, mari berkobarlah hai pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita masuk di dalam peperangan yang sesungguhnya. Anda sudah dilatih dengan latihan-latihan rohani. Sekarang kita dilatih dalam latihan-latihan yang sesungguhnya. Kita masuk dalam medan pertempuran. Kita masuk dalam medan peperangan. Jangan takut. Lumuri perisaimu dengan minyak sekarang juga. Lumuri perisaimu dengan minyak. Supaya engkau tidak akan kembali dengan sia-sia. Lumuri pedangmu dan panahmu dengan kuasa pengorbanan. Kuasa korban, korban pujian, korban syukur, korban nasar, korban pengagungan di hadapan Tuhan. Semuanya itu manis didengar sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, angkat kedua tangan kita. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ku tak dapat jalan. Mari sambil kita berdoa untuk membawa setiap pergumulan kita, peperangan kita di hadapan Tuhan, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kami bawa Tuhan, kami bawa. Terangi kami Yesus. Biarlah sinarmu terangi jalanku. Aku tak dapat jalan sendiri. Bapa, ini doa kami Tuhan. Dengan tangan yang terangkat Tuhan, kami mau membawa setiap pergumulan kami, setiap keletihan kami, setiap ketakutan kami, mungkin akan masa depan kami, bahkan untuk setiap peperangan-peperangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Jadilah Engkau sinar dalam kegelapan kami,
Di tengah malam-malam yang gelap, Tuhan, di tengah-tengah banyak hal Tuhan yang tidak kami mengerti, jadilah Engkau sinar jawaban buat setiap hati kami. Jadilah Engkau sinar jawaban buat pikiran kami Tuhan, yang mulai digelapkan oleh dunia yang mencoba untuk mengendalikan kami. Dunia mencoba Tuhan untuk mengajari kami, tapi Engkaulah sinar yang mengajar kami. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami, Roh penghibur kami, Engkaulah Roh penolong kami. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, karena kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami, kehadiran Roh Kudus di dalam diri kami, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, yang memampukan kami untuk menyelesaikan setiap pertandingan kami, untuk menyelesaikan setiap panggilan-panggilan yang indah yang sudah Tuhan siapkan buat kami, hanya oleh karena Engkau, bukan oleh kuat dan gagah kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang kuasai jemaat ini Tuhan, anak-anak kami semuanya, Engkau yang menumbuhkan kami. Pertumbuhan itu milik-Mu. Kami percaya revival, kebangunan itu pasti terjadi, itu pasti akan Kau nyatakan, bukan oleh kekuatan satu orang manusia, tapi oleh karena kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau dipersiapkan menjadi pelaku-pelaku kebangunan rohani di setiap satelit-satelit, rekom-rekom Tuhan. Engkau yang berkuasa di setiap marketplace Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami kuliah, kami bekerja. Tuhan, pakai kami sebagai penjala-penjala manusia yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menguatkan roh kami, Engkau yang kuatkan hati, pikiran, jiwa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, bagi yang mau berserah kepada Kristus Yesus, kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.